sebelumnya saya mau pantun terlebih dahulu. Nanti setelah saya pantun bilang cakep ya. Iya. Ke Karawang naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas, gak ada yang lembab. Cakep. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa semuanya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Bahar dan juga rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian kami, yakni mereview buku dan juga mereview jurnal. Ada kelompok anggota kelompok kami, yakni yang pertama ada Teh Siti Rodia dengan NPM 8038, ada Teh Wardah Zahra dengan NPM 8044, ada Teh Aan Putri Adianti dengan NPM 8045, ada Teh Ahmizar Zahara dengan NPM 8047, ada Diana Rikuskita dengan NPM 8055, ada saya sendiri Fatia Arika Fakrani dengan NPM 058, ada Teh Fatimah Tuzahra Salam dengan NPM 8059, ada Kang Latif dengan NPM 8066. Saya di sini sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang blockchain dan juga Bitcoin. Bitcoin mulai menemukan perannya sebagai mata uang digital, tetapi teknologi blockchain dibandingnya dapat terbukti jauh lebih signifikan. Buku ini membawa Anda melewati konsep mata uang blockchain 1.0 dan konsep pintar blockchain 2.0 untuk menunjukkan bagaimana blockchain memiliki potensi menjadi paradigma komputasi distributed kegunaan mainframe, PC, internet dan mobile atau social networking. Lalu penulis Melanie Swan, pendiri Institute for Blockchain Studies, menjelaskan bahwa blockchain pada dasarnya adalah buku besar publik dengan potensi sebagai catatan terdesentralisasi di seluruh dunia untuk registrasi inventaris dan transfer semua aset. Nah, bukan hanya keuangan tetapi juga properti dan aset tak berwujud seperti suara, perangkat lunak, data kesehatan dan juga ide. Blockchain for a New Economy merupakan judul buku yang kami teliti. Blockchain cetak biru untuk perekonomian baru. Karya Melanie Swan membahas berbagai kasus penggunaan blockchain termasuk dalam keuangan, perusahaan, logistik, dan sektor lainnya. Buku ini juga menjelaskan konsep dasar blockchain, bagaimana teknologi ini bekerja, dan bagaimana ia dapat digunakan dalam berbagai industri. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Wardah. Kepada Teh Wardah disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin melanjutkan. Yang selanjutnya ini ada hasil yang kita analisis dari bab 1 tentang konsep dasar Bitcoin dan teknologi blockchain. Nah, untuk yang pertama ini membedakan 3 jenis istilah Bitcoin seperti teknologi blockchain, protokol, dan mata uang digital. Nah, untuk perbedaannya sendiri, teknologi blockchain adalah buku besar terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi Bitcoin, digunakan untuk mencatat semua transaksi dan mengamankan jaringan. Lalu yang kedua ada protokol, adalah seperangkat aturan dan standar yang mengatur cara transaksi dilakukan dalam jaringan Bitcoin, mengatur cara semua node dalam jaringan berkomunikasi dan mencapai konsensus. Lalu yang selanjutnya ada mata uang digital, adalah aset digital terdesentralisasi yang digunakan untuk transaksi online, digunakan sebagai bentuk investasi atau alat pembayaran dalam beberapa transaksi. Jadi teknologi blockchain adalah dasar yang digunakan oleh protokol Bitcoin untuk menciptakan mata uang digital Bitcoin. 3 elemen ini saling terkait dalam ekosistem Bitcoin. Lalu poin selanjutnya terdapat blockchain, ledger terdesentralisasi, protokol perangkat lunak, transfer uang, dan mata uang Bitcoin sendiri.
Jadi blockchain mencatat transaksi protokol. Blockchain ini mencatat transaksi, protokol mengatur cara transaksi dilakukan, dan Bitcoin adalah aset digital yang diperdagangkan dalam jaringan tersebut. Lalu yang selanjutnya, Bitcoin memecahkan masalah pengelolaan ganda pada uang digital dengan menggunakan teknologi blockchain dan kriptografi digital. Hal ini memungkinkan jaringan Bitcoin untuk memverifikasi transaksi dengan aman tanpa kebutuhan otoritas sentral. Lalu yang selanjutnya, Bitcoin dijelaskan sebagai uang digital dengan alamat pribadi dan perangkat lunak dompet. Tidak ada akun terpusat yang diperlukan. Sistem ini tidak memerlukan akun terpusat, memungkinkan individu untuk mengontrol dan bertransaksi dengan aset digital mereka sendiri. Lalu yang terakhir, terdapat regulasi Bitcoin yang berbeda di seluruh dunia dengan beberapa negara yang melarangnya dan lainnya mencoba mengaturnya sesuai dengan hukum keuangan yang ada. Ini mencerminkan kompleksitas tekanan global terhadap penyaluran mata uang kripto sebagai Bitcoin. Oke, selanjutnya di bab 2 itu evolusi blockchain. Nah, yang pertama ini ada pengenalan Bitcoin. Awalnya Bitcoin diciptakan sebagai mata uang digital dengan potensi kontak sederhana yang dapat diprogram membuka pintu untuk konsep lebih luas dalam blockchain. Lalu yang kedua ada blockchain 2.0. Membawa inovasi seperti smart contracts, smart property, DApps, DAO, dan DAC memungkinkan pengelolaan berbagai jenis set di blockchain. Lalu yang ketiga, konsep smart property. Menggunakan blockchain untuk merekam dan mengelola aset fisik dan digital dengan kontrak pintar. Lalu selanjutnya ada smart contracts. Kontrak otomatis yang dieksekusi oleh kode blockchain berguna dalam berbagai konteks seperti keuangan dan hukum. Lalu selanjutnya ada proyek blockchain. Generasi berikutnya seperti Ripple dan Ethereum memiliki peran penting dalam evolusi ini. Lalu yang selanjutnya ada komponen Ethereum. Memiliki komponen tambahan seperti Swarm, Whisper, dan sistem reputasi untuk menciptakan ekosistem terdesentralisasi. Lalu yang selanjutnya ada Tradinex, konsep yang lebih maju di mana aset dapat mengatur diri sendiri seperti mobil otonom yang berkontrak dengan pelanggan dan merencanakan perjalanan serta pensiun mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada blockchain dan kecerdasan buatan. Blockchain memiliki potensi untuk mengarahkan perkembangan kecerdasan buatan yang semakin kompleks dengan entitas otonom beroperasi di ekosistem blockchain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Honda yang telah menjelaskan konsep blockchain dan juga teknologi blockchain. Adapun slide selanjutnya yaitu tentang konsep dan aplikasi blockchain 3.0 dalam berbagai bidang akan dijelaskan oleh Teh Aan kepada Teh Aan. Ini membahas tentang konsep dan aplikasi blockchain 3.0 dalam berbagai bidang. Pertama ada virtual reality dan microbit. Ini memperkenalkan beberapa proyek yang bertujuan untuk menyediakan layanan notaris virtual menggunakan teknologi blockchain. Selanjutnya ada kontrak. Ini membahas proyek kontrak yang bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dalam seni digital menggunakan blockchain. Selanjutnya ada terdapat perlindungan aset digital bisa menjadi fitur otomatis yang disertakan saat aplikasi data digital. Selanjutnya ada konsep pemerintahan blockchain. Mencakup penggunaan blockchain untuk menyediakan layanan yang biasanya disediakan oleh negara dalam cara yang terdesentralisasi, lebih efisien dan disesuaikan individu. Selanjutnya mencakup sejumlah gagasan yang mendalam tentang bagaimana teknologi blockchain dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dari perlindungan hak cipta hingga struktur pemerintahan. Selanjutnya ada konsep dasar decentralized governance service untuk memperkenalkan layanan pemerintahan terdesentralisasi berbasis blockchain. Selanjutnya ada layanan decentralized governance service mencakup berbagai aspek seperti identifikasi berdasarkan reputasi, penyelesaian sengketa, pemungutan suara, distribusi pendapatan nasional, dan registrasi dokumen hukum. Selanjutnya ada blockchain dapat digunakan untuk menyimpan semua dokumen pemerintahan dalam registri publik yang permanen dan terpercaya.
Selanjutnya, teknologi blockchain memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dan dengan pemerintah dan lain-lain pemerintahan. Dan terakhir, mencakup penggunaan blockchain untuk pernikahan, di mana pasangan dapat mengajukan kontrak pernikahan dengan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya, bab 4. Yang pertama itu ada penggunaan blockchain dalam project science. Blockchain digunakan dalam project science, terutama dalam komputasi terdistribusi berbasis relawan. Yang kedua ada koin remunerasi. Dalam koin SETI at home dan holding at home, gunakan koin remunerasi seperti Bitcoin dan holding coin untuk memberikan insentif kepada partisipan. Selanjutnya, penggunaan daya listrik dalam penambangan cryptocurrency seperti Bitcoin memakan banyak daya listrik. Superkomputasi komunitas. Model baru penggunaan blockchain adalah memungkinkan peneliti non-institusional mengakses waktu superkomputasi untuk proyek-proyek mereka sendiri. Selanjutnya, kesehatan global. Blockchain digunakan dalam kesehatan global untuk pengiriman dana bantuan yang efisien dan tepat waktu dalam situasi krisis seperti wabah penyakit menular. Selanjutnya ada genomika dan blockchain. Blockchain dapat digunakan untuk memberikan akses murah ke sequencing genom individu, memungkinkan individu mengontrol data genom mereka sendiri. Selanjutnya, skala sequencing genom. Selanjutnya ada integrasi blockchain dengan desktop. Blockchain dapat digunakan untuk mengintegrasi proyek sequencing genom besar dengan infrastruktur cloud yang diperlukan untuk menangani volume data yang besar. Harapan untuk perkembangan lebih lanjut, teknologi blockchain terus berkembang dan ada harapan bahwa inovasi lebih lanjut akan terjadi di lanjut. Donasi amal dan blockchain. Beberapa organisasi amal menerima Bitcoin dan kripto lainnya sebagai bentuk donasi. Contohnya Science Outpost yang membantu donasi. Selanjutnya ada tantangan dalam penggunaan blockchain. Yang pertama itu memahami kapan dan di mana teknologi ini sesuai dan tidak sesuai. Tidak semua proses memerlukan ekonomi atau sistem pembayaran. Yang kedua, masalah sentralisasi dan desentralisasi juga ada dalam ekosistem blockchain dengan beberapa aspek yang cenderung menuju sentralisasi seperti perkembangan yang terpusat. Selanjutnya saya kembali pada terima kasih kepada TKA yang telah menjelaskan proses verifikasi blockchain dalam berbagai bidang dan juga tantangan dalam penggunaan blockchain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Latif mengenai tantangan dalam penggunaan blockchain yang selanjutnya pada aman. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bab 5. Yang pertama itu pengertian dari blockchain. Blockchain itu merupakan alat transaksi yang berupa mata uang digital. Nah, Bitcoin ini bisa menjadi Bitcoin ini bisa diimplementasikan sebagai mata uang digital, tetapi desentralisasinya bisa diimplementasikan dengan berbagai cara lain. Semisal smart property, layanan pemerintah, demokrasi perwakilan, dan lembaga kredit berbasis. Selanjutnya, konsep mata uang dalam ekonomi kripto. Mata uang kripto ini mengacu pada unit nilai yang diperoleh dan digunakan dalam sistem ekonomi, sehingga dapat diperdagangkan dalam suatu sistem ekonomi tertentu. Selanjutnya, istilah koin atau token. Koin atau token ini bisa digunakan sebagai penanda dalam memfasilitasi aplikasi tertentu seperti Go to Launch Coin yang mewakili waktu luang dan diperoleh dari next. Selanjutnya bab 6. Bab 6 ini mencakup tentang poin-poin penting tentang keterbatasan dalam industri blockchain dan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat berbagai tantangan teknis terkait dengan teknologi dasar blockchain, seperti masalah source code,
Ya, throughput ini atau jumlah transaksi per detik mencakup kecepatan internet dan berkaitan dengan komunikasi antara dua entitas. Selanjutnya, latensi atau waktu pemrosesan transaksi. Latensi ini merupakan penundaan waktu antara sebab dan akibat dari beberapa perubahan fisik. Selanjutnya, ukuran dan bandwidth blockchain. Bandwidth ini merupakan maksimal besar transfer yang bisa dilakukan dalam transaksi tertentu serta keamanannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Ade. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Dia kepada Teh Dia di Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang sudah kami analisis tentang buku ini. Jadi kesimpulan buku ini menyajikan konsep dan fitur teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi termasuk dalam konteks mata uang keuangan. Blockchain tidak hanya relevan dalam mata uang digital. Nah, blockchain 1.0 jadi blockchain 1.0 atau mata uang digital ini adalah tahap awal blockchain yang terkenal karena menciptakan mata uang digital seperti Bitcoin. Pada tahap ini blockchain digunakan sebagai ledger dan terdesentralisasi untuk mencatat transaksi keuangan tanpa perlu perantara atau kontrak seperti dan transaksi pasar keuangan atau blockchain 2.0. Nah, jadi blockchain 2.0 atau kontrak pintar dan aplikasi tahap ini melibatkan pengembangan kontrak pintar atau smart kontrak yang memungkinkan pelaksanaan otomatis perjanjian tanpa perlu perantara. Selain itu, blockchain digunakan dalam berbagai aplikasi keuangan termasuk penyelesaian transaksi, pasar keuangan, manajemen aset dan banyak lagi. Tetapi juga dalam pemerintahan, kesehatan, ilmu pengetahuan, literasi, pendidikan, pembangunan ekonomi dan budaya atau blockchain 3.0. Blockchain 3.0 atau penggunaan luas keuangan. Pada tahap ini, blockchain tidak hanya relevan dalam dunia keuangan, tetapi juga diterapkan dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, literasi, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan budaya. Ini mengembangkan keperluan penggunaan blockchain di seluruh sektor aktivitas manusia. Blockchain adalah teknologi informasi yang mengubah paradigma komunikasi, menyediakan lapisan ekonomi yang bertentangan dalam web, dan merupakan mekanisme koordinasi, atribusi, kredit, pembusian, serta pelacakan imbauan untuk mendorong partisipasi tanpa kepercayaan dari aktivitas dalam kolaborasi. Blockchain dapat meningkatkan resolusi informasi dalam alam semesta, menghasilkan data yang lebih padat dengan aktivitas dan lebih global. Selanjutnya saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Delia atas penjelasannya. Untuk selanjutnya mengenai jurnal karangan hukum teknologi blockchain berdasarkan hukum siber di Indonesia akan dijelaskan oleh Teh Fatimah kepada Teh Fatimah di silakan. Selanjutnya kesimpulan pada jurnal yang berjudul Kerangka Hukum Teknologi Blockchain berdasarkan hukum siber Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Pajajaran Law Review dengan volume 9 nomor 1 pada tahun 2021. Jurnal ini ditulis oleh Satria Muhammad Makase, Aisyah Adinda, Rizkia Dika, Julian Hura. Jurnal ini mengkaji secara mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur teknologi blockchain dalam konteks hukum siber Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep dasar teknologi blockchain serta potensi manfaatnya di Indonesia. Jurnal ini juga membahas peran pendekatan berbasis prinsip dalam regulasi blockchain dan manfaat potensial penggunaan teknologi blockchain di berbagai sektor di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan menganalisis dalam bentuk sekunder dan primer yang terdiri atas berbagai artikel, jurnal, buku, dan makalah yang terkait dengan penggunaan dan pengembangan teknologi blockchain. Ya, saya senang sekali. Baik, terima kasih kepada TM5 untuk selanjutnya hasil penelitian jurnal ini akan disampaikan oleh Teh Diana. Pada Teh Diana dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah identifikasi dan analisis konsep dasar teknologi blockchain. Di sini dalam analisis penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip kepastian hukum dalam penggunaan teknologi blockchain serta perlunya mengatasi kekosongan hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan blockchain di Indonesia memiliki potensi yang signifikan dalam berbagai sektor, seperti pembagian dana desa, pertanian, digitalisasi, dokumen pertanahan, pelacakan label halal, dan sektor kesehatan masyarakat. Lalu penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa resiko yang perlu diatasi, seperti kekosongan hukum, kepastian hukum, dan kerentanan terhadap eksploitasi atau peretasan. Dan hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyusun kerangka hukum yang ideal untuk menerapkan blockchain di Indonesia, serta menguji potensi dan risiko penggunaannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih kepada Teh Diana telah menjelaskan penelitian pada jurnal yang kami bahas. Untuk selanjutnya mengenai kelebihan dan juga kelemahan dari jurnal yang kami teliti akan dijelaskan oleh Teh Ahli kepada Teh Ahli. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan. Selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan dari jurnal yang kami ambil. Kelebihannya yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar teknologi blockchain dan potensi penerapannya di Indonesia. Maksudnya itu adalah teknologi blockchain ini memiliki potensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan dan bisnis di negara ini. Potensinya penerapannya mencakup berbagai bidang, yaitu pengamanan data, pembayaran keuangan, manajemen rantai pasok, dan lain-lain. Yang kedua, menyajikan analisis mengenai potensi penerapan blockchain di berbagai sektor, yaitu melakukan penelitian dan evaluasi mendalam tentang bagaimana blockchain ini memberi manfaat di berbagai sektor. Selanjutnya, merekomendasikan adanya regulatory sandbox sebagai fasilitas. Maknanya menyarankan pembentukan suku lingkungan yang memungkinkan tepat menekankan perlunya pengaturan yang tepat terhadap izin penyelenggaraan blockchain. Maknanya menyoroti pentingnya memiliki kerangka regulasi yang jelas, dan yang terakhir memberikan kontribusi dalam menyusun kerangka hukum yang ideal untuk penerapan blockchain di Indonesia. Maknanya berperan aktif dalam mengidentifikasi perkembangan teknologi blockchain di Indonesia. Selanjutnya, kelemahan dari jurnal ini adalah yang pertama, kurangnya sumber yang dikutip untuk mendukung beberapa pernyataan dan analisis yang disajikan. Yang kedua, kekurangan sumber yang relevan yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan pembaca terhadap validitas dan kekuatan argumen yang disajikan dalam jurnal ini. Kesimpulan dari jurnal yang kita ambil, yaitu penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis konsep dasar teknologi blockchain serta menguji potensi dan resiko penggunaan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan blockchain di Indonesia memiliki potensi yang signifikan dalam berbagai sektor, yaitu pertanian, keuangan, administrasi
publik. Namun, untuk penerapan blockchain yang dengan efektif diperlukan kerangka hukum yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyusun kerangka hukum yang ideal untuk penerapan blockchain di Indonesia serta memberi potensi dan risiko penggunanya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada kami dan juga teman-teman sekalian yang sudah memaparkan materi yang telah kami teliti. Untuk selanjutnya akan adapun alasan kami untuk mengambil jurnal ini, yang pertama adalah teknologi blockchain telah menjadi topik yang semakin relevan dan penting dalam berbagai sektor di Indonesia. Jurnal ini juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar blockchain dan potensi manfaatnya di negara tersebut. Dengan membahas jurnal ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dan diatur di Indonesia. Kedua, jurnal ini juga membahas respon hukum terhadap implementasi teknologi blockchain. Dalam konteks yang terus berkembang, penting untuk memahami kerangka hukum yang ada dan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan teknologi baru ini. Jurnal ini juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan kerangka hukum yang sesuai dengan implementasi blockchain di Indonesia. Dengan membahas jurnal ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang tantangan hukum yang dihadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatur teknologi ini. Yang ketiga, jurnal ini juga membahas potensi aplikasi blockchain di berbagai sektor di Indonesia, seperti pemerintahan, kesehatan, dan juga keuangan. Dengan membahas jurnal ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana teknologi ini dapat dilakukan dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di berbagai industri. Hal ini dapat menjadi sumber inspirasi dan informasi bagi para praktisi dan pengambil keputusan di Indonesia. Dengan demikian, membahas jurnal ini penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar blockchain, potensi manfaatnya, respon hukum, dan aplikasinya di Indonesia. Jurnal ini juga memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi yang berharga untuk pengembangan teknologi blockchain di negara tersebut. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Bagi untuk Teh Dea disilakan. Terima kasih, saya Dewi Adiata, anak NPM 054. Izin bertanya, apa potensi penerapan teknologi di Indonesia, lalu sektor-sektor apa yang bisa mengambil manfaat dari itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Dea. Untuk pertanyaannya kami sambung terlebih dahulu kepada Teh Dea, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Marianti dengan akhiran NPM 053. Pertanyaannya itu, apa sih tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi blockchain di Indonesia? Baik, terima kasih Teh Dea. Untuk selanjutnya Teh Juni, dipersilakan. Saya Bina Shomi dengan akhiran NPM 064. Izin bertanya, apa maksud dari koin remunerasi di dalam Bitcoin sebagai untuk remunerasi? Baik, terima kasih kepada para penanya. Untuk selanjutnya kami akan diskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apakah diskusi kelompok kami diperbolehkan? Boleh. Kamu jawab pertanyaan dia jawab.
Iya, iya. Emang jawabannya nggak ada? Baik, karena sesi diskusi dari kelompok kami sudah selesai, untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama, untuk pertanyaan dari Teh Dea akan dijawab oleh Teh Diana kepada Teh Diana. Baik, izin menyampaikan jawaban dari pertanyaan dia. Pertanyaan tadi menurut kelompok kami, apa potensi penerapan teknologi blockchain di Indonesia? Lalu sektor apa yang dapat mengambil manfaat dari itu? Jawaban dari hasil diskusi kami adalah yang pertama itu adalah sektor logistik. Nah, informasi mengenai pengiriman barang tentu dicatat secara transparan dan verifikasi, sehingga memungkinkan pelacakan yang lebih akurat dan efisien. Lalu yang kedua ada sektor keuangan, dapat digunakan dalam pembayaran dan transfer uang internasional dengan biaya lebih rendah dan cepat. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah cukup jelas? Terima kasih, Diana. Terima kasih kepada Teh Diana dan juga Teh Dea. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Teh Cynthia akan dijawab oleh Teh Dia kepada Teh Dia di Baik, izin menjawab pertanyaan dari Teh Dia ya. Tadi apa tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi blockchain di Indonesia? Jadi menurut pendapat kelompok kami ini, pertama yaitu kurangnya regulasi yang mengatur penggunaan blockchain, kurangnya regulasi yang jelas dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan teknologi ini dengan aman dan efektif. Yang kedua yaitu resiko keamanan dan privasi data. Jadi meskipun blockchain memiliki fitur keamanan yang kuat, namun masih ada resiko terhadap serangan cyber dan kebocoran data, di mana hal tersebut sangat penting. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas ya, Tia? Ya, jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Teh Cynthia dan juga Teh Dia. Untuk pertanyaan dari Teh Juni akan dijawab oleh Teh Wanda kepada Teh Wanda. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Teh Juni. Tadi pertanyaannya, apa maksud dari koin remunerasi di dalam buku blockchain cetak biru untuk perekonomian baru? Nah, koin remunerasi dalam konteks blockchain merujuk pada token kripto atau mata uang digital yang diberikan sebagai insentif kepada peserta dalam jaringan blockchain. Insentif ini diberikan sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam menjaga dan mengamankan jaringan blockchain serta memvalidasi transaksi. Koin remunerasi berperan penting dalam menjaga partisipasi aktif peserta dalam jaringan blockchain dan memastikan keamanan serta keberlanjutan operasional jaringan. Ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk mendistribusikan mata uang kripto ke masyarakat dan memotivasi orang untuk terlibat dalam ekosistem blockchain. Bagaimana jadi apakah terjawab? Terima kasih, Wanda. Baik, terima kasih kepada Nurman dan juga kelompok yang sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sebelumnya. Karena sesi diskusi dan juga sesi materi sudah selesai, izinkan saya sebagai moderator membacakan kesimpulan dari pemaparan materi pada pagi hari ini. Blockchain adalah teknologi informasi yang mengubah paradigma komunikasi, menyediakan lapisan ekonomi yang tertanam dalam web dan merupakan mekanisme koordinasi, atribusi, kredit, pembuktian, serta pelacakan imbalan untuk mendorong partisipasi tanpa kepercayaan dari agen cerdas dalam kolaborasi. Blockchain dapat meningkatkan resolusi informasi dalam alam semesta, menghasilkan data yang lebih padat dengan atribut kualitas dan lebih global. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis
serta menguji potensi dan risiko penggunaannya di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan blockchain di Indonesia memiliki potensi yang signifikan dalam berbagai sektor seperti pertanian, keuangan, dan administrasi publik. Namun, untuk menerapkan blockchain dengan efektif, diperlukan kerangka hukum yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dan menyusun kerangka hukum yang ideal untuk penerapan blockchain di Indonesia serta menguji potensi dan risiko penggunaannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, bunga mawar bunga serasi, warnanya cerah dan buahnya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga tidak ada lagi yang bertanya. Lalu Anto Dadegit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Kelompok kami pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.